Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Marni. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu bagaimana kabarnya? Alham- Alhamdulillah, saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Eh, dalam proses coaching kali ini, saya jadi pengamat. Tapi nanti sebelum coaching ada sesuatu yang kita diskusikan. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya, yang akan kita lakukan hari ini. Ya, baik Pak, pada coaching kali ini, kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sementara itu disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Marni. Di proses coaching nanti saya akan lakukan di mana di situ saya akan fokus pada 3 hal. Yang pertama itu yakni kehadiran penuh atau dikenal dengan istilah presence. Kemudian saya akan menerapkan kompetensi coaching mendengarkan aktif. Kemudian sekaligusnya yang ketiga yakni membuat pertanyaan yang berbobot sekaligus mendengarkan dengan konsep rasa. Oh iya, baik. Itu merupakan satu konsep yang akan Bapak lalui sementara dalam proses coaching nanti. Nah, yang berikut pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, kali ini di dalam proses coaching kali ini saya akan lebih fokuskan pada hal yang spesifik yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi kalau coach nanti Bapak akan lebih fokus pada yang dikenal dengan mendengar aktif, Iya. kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Iya. Saya nantinya akan berusaha mencoba mendapatkan solusi dan gambaran dari identifikasi dan permasalahan-permasalahan melalui proses coaching nanti. Selain itu, harapannya dengan identifikasi ataupun memperoleh identifikasi permasalahan tadi dapat membantu menyelesaikan permasalahan seorang coachee melalui pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada beliau. Ya, itu merupakan apa yang akan Bapak inginkan selama dalam proses coaching nanti. Oh iya Bapak, demikian dulu ya Bapak pada praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Oke, dipersilahkan Ya, Pak terima Khalid. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Ya, Pak Laude, apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat sehat. Ya, kelihatan baik tapi wajahnya melamun Pak.
Halid. Sebenarnya saya ini ada sedikit masalah. Mohon bantuannya Pak Halid biar pikiran saya ini bisa tenang sedikit. Oh ya, mungkin bisa Bapak ceritakan perkaranya. Siapa tahu bisa saya bantu melalui proses percakapan kita kali ini. Ya, jadi begini Pak, kan Pak tahu sendiri saya jarang pakai paket saat waktu mengajar. Jadi kemarin saat saya di supervisi pengawas, jadi beliau itu permasalahkan hal itu Pak, karena saya pakai paket itu. Ya, terus bagaimana saat itu Pak? Kondisinya apa Pak? Saya terus melakukan itu Pak, pembelajaran dengan menyatakan meski saya tidak pakai paket, namun saya tetap mengacu pada kurikulum Pak. Namun sepertinya beliau kurang terima dan melaporkan kejadian ini Pak di sama kepala sekolah. Dan barusan saya Pak dipanggil oleh kepala sekolah di ruangannya. Ya. Terus bagaimana pendapat kepala sekolah saat itu Pak? Ini Pak, sepertinya Bapak kepala sekolah itu menanggapi laporan pengawas. Beliau bertanya dengan baik. Beliau menyarankan memang saya ini agar memakai paket sebagai sumber pelajar. Oke, berarti Bapak kepala sekolah sudah memberikan saran kepada Bapak. Kalau boleh saya tahu, mengapa Bapak tidak menggunakan buku paket saat mengajar di kelas? Jadi begini, karena menurut saya Pak, buku itu kan terlalu terbatas dari segi jumlahnya dan informasinya sebagai sumber belajar. Sementara sumber belajar lain seperti video, pembelajaran dan internet itu jauh lebih kaya menurut saya. Oh, seperti itu. Sebelum ini, langkah apa yang sudah Bapak lakukan? Memang saya telah mempelajari beberapa buku paket yang ada di perpustakaan. Ada juga yang saya beli sendiri Pak. Tapi hasilnya tetap saja media video dan internet ini tetap lebih kaya sebagai sumber belajar. Itu menurut saya Pak. Baik. Contohnya bagaimana Pak? Nah, maksudnya gini, contohnya sebagian siswa saya itu pada saat pembelajaran itu lebih cepat memahami materi dengan menonton video ini dibandingkan dengan membaca buku tadi Pak. Oh, begitu ya Pak. Oh, berarti Bapak sudah mampu menerapkan kebutuhan belajar murid melalui melihat profil belajar murid ya. Seperti itu Pak. Selanjutnya langkah apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Ya, jadi saya dengan berbesar hati Pak, saya akan menggunakan buku paket sesuai anjuran kepala sekolah itu sebagai sumber belajar yang utama. Selain sumber belajar lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas. Jadi saya mengikuti itu dulu. Bagus sekali rencananya Pak. Lalu bagaimana rencana Bapak menjalankan komitmen ini agar terus berjalan dengan maksimal? Jadi saya mungkin akan menyarankan ke kepala sekolah untuk mengadakan buku itu Pak. Nah, kemudian mungkin saya meminta siswa untuk meminjam buku satu buah satu siswa Pak, untuk mengerjakan tugas dan resumnya yang memakai buku pakai sebagai sumber belajar tersebut Pak. Ya. Oke, bagus itu Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Semoga juga bisa membawa perubahan baik terhadap hubungan Bapak dengan murid, dengan kepala sekolah maupun dengan kepala sekolah. Terakhir Pak, mungkin saya ingin tanyakan apa hal yang Bapak dapatkan melalui percakapan kita kali ini? Saya berterima kasih Pak, memang banyak hal yang saya dapatkan mengenai pembelajaran yang memakai buku paket dengan media-media pembelajaran yang seperti di internet dan video ini. Jadi gabungan antara keduanya ini memang merupakan salah satu kegiatan pembelajaran sangat baik. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya di saat ini sudah berbagi cerita
terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Semoga kedepannya lebih sukses. Terima kasih Pak. Amin amin Pak. Terima kasih. Oke, saya Insya Allah, pamit. Pak, nanti Ya, insya Allah nanti kalau ada apa-apa lagi mungkin bisa curhat sama Bapak. oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya siap sedia waktu 24 jam membantu Bapak jika ada permasalahan ataupun yang ingin diceritakan terkait dengan pembelajaran, saya siap. Oke. Siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marni. Ya, bagaimana hasil dari proses coaching tadi Pak dengan Pak Oga? Alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Tadi saya melaksanakan proses coaching dengan menerapkan kompetensi coaching yang sudah saya ketahui. Ya. Baik Pak Halid, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Oga. Nah, sebelum ke penutupannya Pak ya, saya akan menanyakan pertanyaan nih pasca observasi yang pertama. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik, di proses coaching tadi saya sudah melakukan proses tersebut sesuai dengan alur Tirta, di mana saya membuat pertanyaan yang mengarah kepada menggali tujuan, kemudian menggali identifikasi, kemudian mengarahkan seorang coach untuk melaksanakan ataupun membuat rencana aksi, kemudian melakukan tanggung jawab di dalam proses alur Tirta seperti itu. Oh, oke Pak Halid. Menurut saya sebagai supervisor, Pak Halid tadi ini yang menurut saya tadi proses coaching tadi Pak Halid dengan Pak Oga itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta tadi, dan juga Pak Halid sudah berusaha menggali dengan proses pertanyaan kepada Pak Oga sehingga Pak Oga bisa menemukan solusi dari permasalahan dan tersendiri. Kemudian tadi juga sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya Pak Halid, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah Pak melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, di sini Bu, melalui proses coaching tadi saya ingin menggali lebih dalam pengalaman agar lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi melakukan coaching dengan coach yang lainnya nanti ataupun coach yang sama, baik mungkin dengan murid, dengan rekan sejawat, tentu dengan solusi ataupun situasi yang berbeda seperti itu. Oh iya, itu merupakan satu apa ya yang akan Bapak kembangkan di dalam setelah melakukan coaching tadi. Oh iya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi. Maka observasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya. Dan tutup pembicaraan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marni.